17 Agustus 1945 bukan sekadar tanggal dalam kalender, melainkan titik lahirnya sebuah bangsa. Melalui perjuangan, persatuan, dan keberanian para tokoh bangsa, Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, di balik pembacaan teks proklamasi, terdapat rangkaian peristiwa penting yang mengantar Indonesia menuju hari bersejarah tersebut. Dalam video ini, kami akan membahas beberapa poin penting, yakni situasi Perang Dunia Kedua dan kekalahan Jepang yang menjadi latar belakang lahirnya kemerdekaan Indonesia. Janji kemerdekaan Jepang melalui pembentukan BPUPKI serta berbagai upaya politik yang dilakukan untuk mempertahankan dukungan rakyat Indonesia. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua setelah kabar kekalahan Jepang tersebar, serta munculnya desakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok yang menjadi titik penting dalam percepatan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan teks proklamasi pembacaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan makna proklamasi kemerdekaan serta penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru tanah air. Mari kita simak bersama rangkaian peristiwa yang mengantar bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya. Perang Dunia II di Pasifik memasuki fase kritis sejak akhir 1944. Setelah kalah telak dalam pertempuran Laut Filipina dan Leyte, armada Jepang hancur. Jalur logistik mereka terputus, membuat pasukan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia, terisolasi dan kekurangan suplai. Di tanah air, situasi makin suram. Jepang menerapkan sistem ekonomi perang yang ketat. Hasil bumi dirampas untuk keperluan militer. Ribuan rakyat Indonesia dipaksa menjadi romusa dengan kondisi menyedihkan. Sementara itu, pesawat-pesawat sekutu mulai rajin membom instalasi militer Jepang di kota-kota besar seperti Surabaya, Medan, dan Palembang, menunjukkan bahwa pertahanan Jepang sudah bobrok. Pukulan mematikan datang pada Agustus 1945. Pada 6 Agustus, bom atom Little Boy menghancurkan Hiroshima. 3 hari kemudian, 9 Agustus, bom Batman meluluh lantakkan Nagasaki. 2 kota industri itu hancur seketika, menewaskan ratusan ribu warga sipil dan militer. Jepang kehilangan kemampuan untuk melanjutkan perang. Dihadapkan pada kehancuran total dan ancaman invasi Soviet dari utara, Kaisar Hirohito akhirnya campur tangan pada 15 Agustus 1945. Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu melalui siaran radio. Kekalahan Jepang menciptakan vakum kekuasaan di Indonesia dan membuka jalan menuju proklamasi kemerdekaan. Sebelum Jepang mengalami kekalahan tersebut, mereka sebenarnya telah berusaha mempertahankan dukungan rakyat Indonesia melalui berbagai janji politik. Memasuki awal tahun 1945, posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak oleh pasukan sekutu. Untuk mempertahankan dukungan logistik dan mencegah pemberontakan rakyat Indonesia, Jepang menerapkan strategi politik berupa janji kemerdekaan. Langkah awal direalisasikan melalui pembentukan BPUPKI Dokuritsu Junbicho Sakai pada 1 Maret 1945 yang bertugas menyelidiki dan mempersiapkan tata pemerintahan serta dasar negara bagi Indonesia yang merdeka kelak. Puncak dari taktik diplomasi ini terjadi pada tanggal 11 hingga 12 Agustus 1945, ketika Panglima Tertinggi Jepang di Asia Tenggara, Marsekal Terauchi, memanggil 3 tokoh utama Indonesia, Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiban Weddiodiningrat ke Dalat, Vietnam Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Terauchi menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945 melalui wadah PPKI. Namun, janji kronologis ini segera hancur karena sekembalinya para tokoh ke tanah air, Jepang justru menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Situasi inilah yang kemudian memicu lahirnya momentum proklamasi yang dilakukan atas kehendak bangsa Indonesia sendiri.
Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Jepang sebenarnya sudah berada di ambang kehancuran. Di tengah situasi genting ini, mereka berusaha keras menyembunyikan berita kekalahannya agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan. Namun, upaya tersebut gagal setelah golongan muda berhasil mencuri dengar siaran radio rahasia dari BBC London. Kabar menyerahnya Jepang langsung membakar semangat para pemuda yang melihatnya sebagai momentum emas untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mendengar kabar tersebut, golongan muda langsung mendesak Soekarno dan Hatta agar proklamasi dilakukan saat itu juga. Sayangnya, desakan ini ditolak keras oleh golongan tua. Mereka memilih bersikap hati-hati demi menghindari pertumpahan darah dengan tentara Jepang dan ingin memastikannya terlebih dahulu melalui rapat resmi PPKI. Sebaliknya, golongan muda menolak jalur PPKI karena tidak sudi jika kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Akibat perbedaan pendapat yang menemui jalan buntu ini, golongan muda menggelar rapat darurat di Lembaga Bakteriologi Jakarta yang dipimpin oleh Hoirul Saleh pada malam 15 Agustus 1945. Dari rapat inilah lahir keputusan untuk membawa Soekarno dan Hatta menuju Rengas Dengklok. Pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, sebuah langkah berani dan krusial diambil oleh para pemuda Indonesia. Khawatir akan tipu daya penjajah, golongan muda secara diam-diam mengamankan Soekarno dan Hatta ke sebuah daerah yang jauh dari keramaian, yakni Rengas Dengklok. Tindakan ini bukanlah sebuah pemberontakan, melainkan upaya untuk menjauhkan Dwi Tunggal Bangsa dari segala bentuk tekanan dan pengaruh Jepang. Di tempat itu, para pemuda dengan semangat revolusi yang menyala-nyala terus mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang murni berlandaskan kekuatan bangsa sendiri. Namun, perbedaan pandangan antara kehati-hatian golongan tua dan desakan golongan muda masih terus berlangsung. Di tengah ketegangan tersebut, Ahmad Subarjo datang menyusul ke Rengas Dengklok sebagai penengah di antara mereka. Dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, ia meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pasti akan dikumandangkan esok harinya, selamat-lambatnya pada pukul 12 siang. Janji teguh inilah yang akhirnya meredakan situasi. Soekarno dan Hatta kemudian kembali ke Jakarta pada malam harinya. Setelah tercapai kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua, jalan menuju kemerdekaan pun semakin terbuka. Namun, sebelum proklamasi dapat dikumandangkan, para pemimpin bangsa masih harus merumuskan naskah yang akan menjadi dasar lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Setelah tercapai kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua, perhatian para pemimpin bangsa beralih pada langkah berikutnya, yaitu merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika rombongan Insinyur Soekarno tiba kembali di Jakarta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 sekitar pukul 11 malam, karena dilarang berkegiatan oleh pihak Jepang, akhirnya Ahmad Subarjo membawa rombongan menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rumah ini dipilih karena memiliki hak imunitas dari Angkatan Darat Jepang, sehingga keamanan Soekarno dan Muhammad Hatta tetap terjamin. Menyadari perundingan dengan Jepang sudah tidak ada gunanya, Soekarno dan Hatta menegaskan bahwa kemerdekaan harus diurus secara mandiri oleh rakyat Indonesia sendiri. Tepat pukul 3 dini hari di kediaman Laksamana Maeda, proses penyusunan naskah dimulai. Laksamana Maeda memilih menarik diri ke lantai atas, memberikan keleluasaan bagi para pemimpin bangsa berunding di ruang makan, di bawah pimpinan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo menyumbangkan kalimat pertama secara lisan mengenai pernyataan kemerdekaan, yang kemudian disempurnakan oleh Muhammad Hatta dengan kalimat kedua mengenai pemindahan kekuasaan. Soekarno lalu menuliskan naskah tersebut dengan tangannya sendiri.
Memasuki pukul 4 pagi, perdebatan sempat terjadi mengenai siapa saja yang akan menandatangani naskah tersebut. Golongan muda menolak keras karena dianggap sebagai badan bentukan Jepang. Sebagai jalan tengah, Soekarni mengusulkan agar naskah cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah disepakati, naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan. Demi menghindari bentrokan berdarah dengan militer Jepang di lapang Ikada, lokasi pembacaan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Puncaknya pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Serambi Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pengasaan Timur nomor 56. Teks proklamasi resmi dibacakan ke hadapan dunia, diikuti dengan pengibaran sangsaka merah putih sebagai tanda sah berdirinya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dibacakannya teks proklamasi, bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya kepada dunia. Namun, perjuangan belum berakhir, karena berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri yang memanfaatkan situasi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Meskipun sempat terjadi perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan tua, keduanya akhirnya bersatu demi tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Setelah teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, tantangan berikutnya adalah menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh penjuru tanah air. Para tokoh dan pemuda bergerak cepat memanfaatkan berbagai sarana komunikasi yang tersedia agar kabar kemerdekaan dapat diketahui oleh rakyat Indonesia maupun dunia internasional. Penyebaran berita dilakukan melalui kantor berita Domei, siaran langsung, surat kabar, pamflet, serta penyampaian langsung dari mulut ke mulut. Para pemuda bahkan rela mengambil resiko dengan menyebarkan berita kemerdekaan meskipun pengawasan Jepang masih berlangsung di berbagai daerah. Berkat usaha tersebut, berita proklamasi akhirnya tersebar luas dan membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Peristiwa 17 Agustus 1945 pun menjadi tonggak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus simbol persatuan bangsa dalam memperjuangkan kedaulatan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.